Halo semuanya, ya, kita berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita saat ini, dan untuk saat ini kita akan membahas mengenai hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Ya, baik. Jadi materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Ya, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Jadi maksudnya teman-teman, kita akan menentukan beda potensial listrik antara dua titik dengan menggunakan medan listrik. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai menentukan beda potensial listrik dengan hubungannya terhadap perubahan energi potensial listrik di antara dua titik itu ya. Jadi kita dapatkan rumus VB kurang VA itu sama dengan delta FB per Q ya. Nah, jadi ini rumus yang kita dapatkan. Jadi menentukan beda potensial antara dua titik itu dengan perubahan energi potensial di antara dua titik tersebut. Nah, sekarang kita akan menentukan beda potensial hubungannya dengan medan listrik ya. Jadi yang akan kita bahas saat ini pertama, bagaimana jika medan listriknya itu tidak seragam ya. Jadi untuk yang pertama kita akan lihat untuk medan listrik yang tidak seragam ya. Ya, jadi ini yang akan kita bahas pertama teman-teman. Kita akan menentukan beda potensial antara dua titik pada sebuah medan listrik yang tidak seragam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang berikut ini ya. Ya, baik teman-teman. Nah, di sini pada gambar kita lihat ini ada sebuah medan listrik yang tidak seragam ya. Jadi garis yang dengan tanda panah itu menunjukkan medan listrik ya, arah dari medan listrik. Nah, medan listrik ini yang tidak seragam di setiap titiknya. Nah, kemudian kita menempatkan muatan Q0 ya. Jadi kita menempatkan muatan Q0 di dalam medan listrik ini, muatan positif, dan muatan ini akan bergerak dari titik A ya, ini titik A ya teman-teman, ke titik B ya. Jadi muatan ini akan bergerak dari titik A menuju ke titik B ya. Katakanlah potensial di titik A ini kita sebut sebagai VA, dan potensial di titik B ini kita sebut sebagai VB. Kemudian ini lintasan pergerakan dari muatan tersebut. Nah, kita akan menentukan berapa beda potensial antara dua titik ini ya teman-teman. Jadi VB kurang VA itu nilainya berapa ya. Baik, nah berarti untuk memindahkan muatan Q0 ini dari titik A ke titik B, maka ada usaha yang diperlukan ya. Ada usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Nah, kita tahu bahwa karena ini medan listriknya tidak seragam, berarti gaya listrik yang bekerja pada muatan untuk memindahkan muatan ini nilainya juga tidak seragam. Ya, sekali lagi, karena ini berada pada medan listrik yang tidak seragam, maka gaya listrik yang bekerja pada muatan ini untuk memindahkan muatan itu nilainya juga tidak seragam. Nah, berarti usaha yang dilakukan oleh gaya listrik, jadi kita akan menggunakan rumus usaha secara umum, yaitu W sama dengan integral F dot ds ya. Kemudian ini batas bawahnya A, batas atasnya B. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus usaha secara umum, yaitu W sama dengan integral A sampai B F dot ds. Ini karena gaya yang bekerja itu nilainya juga tidak sama di setiap titik ya. Kemudian maka kita peroleh di sini sama dengan integral ya, ini batas bawahnya A, batas
atas-atasnya B. Nah, kita tahu gaya listrik yang bekerja ini yaitu nilainya adalah Q0 kali E ya. Jadi gaya listrik ini kita substitusi dengan Q0 kali E ya, dot ds ya. Kemudian di sini kita tuliskan W sama dengan, nah karena muatan Q0 ini nilainya tetap, jadi kita bisa keluarkan ya. Berarti Q0 kemudian E dot ds. Kemudian ini batasnya. Selanjutnya teman-teman, nah kita tahu di sini usaha yang dilakukan oleh gaya listrik. Jadi W ini kita bisa substitusi menjadi negatif delta EP ya. Jadi kita substitusi W nya menjadi negatif delta EP sama dengan Q0, kemudian ini integral E dot ds ya, kira-kira seperti itu. Atau delta EP itu sama dengan negatif Q0 integral E dot ds ya. Jadi perubahan energi potensial ya. Jadi perubahan energi potensial listrik sama dengan negatif Q0 integral E dot ds ya. Kemudian kita lanjut. Nah, delta EP ini itu perubahan energi potensial itu kita substitusi dengan Q0 kemudian VB kurang VA sama dengan negatif Q0 kemudian ini integral A sampai B E dot ds ya. Di sini Q0 nya kita bisa coret, maka kita peroleh di sini VB kurang VA. Jadi perubahan potensial listrik, jadi ini beda potensial sama dengan negatif integral A sampai B E dot ds ya. Nah, dari sini teman-teman, jadi kita bisa dapatkan persamaan untuk beda potensial kaitannya dengan medan listrik ya. Oke, jadi saya tuliskan lagi ya. Jadi kita dapatkan VB kurang VA itu sama dengan negatif integral sampai B E dot ds ya. Jadi teman-teman, nah ternyata beda potensial listrik dan medan listrik itu rumusnya seperti ini. Jadi selain kita bisa menghitung beda potensial dengan menggunakan rumus perubahan energi potensial listrik, kita juga bisa menentukan beda potensial listrik ya antara dua titik dengan menggunakan medan listrik. Yang kita peroleh rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hubungan antara beda potensial listrik dan medan listrik itu kita dapati hubungannya seperti ini ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Saya rasa mudah ya untuk dipahami. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan hubungan antara beda potensial listrik dan medan listrik. Jadi kita bisa menentukan beda potensial listrik dengan mengetahui medan listrik ya. Nah, jadi hubungannya kita sudah peroleh, dan hubungan itu kita peroleh dengan melihat medan listrik yang tidak seragam ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau medan listriknya seragam ya. Jadi untuk yang kedua, bagaimana untuk medan listrik yang seragam. Jadi untuk medan listrik yang seragam itu seperti apa? Nah, kita akan menggunakan rumus yang tadi untuk kita lihat bagaimana kalau rumus tadi kita terapkan pada medan listrik yang seragam ya. Jadi tadi kita sudah peroleh rumus, yaitu VB kurang VA sama dengan negatif integral ya A sampai B E dot ds ya. Jadi rumus ini akan kita gunakan untuk kita lihat bagaimana kalau untuk kasus medan listrik yang seragam. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, nah di sini kita perhatikan gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah medan listrik yang seragam. Nah, jadi gambar ini
ini menunjukkan medan listrik. Jadi garis ini menunjukkan medan listrik beserta arahnya ya. Jadi arahnya dari kiri ke kanan, dan kemudian di sini ada dua buah titik ya. Jadi ini titik A, kemudian ini titik B. Dan muatan itu akan pindahkan dari titik A menuju ke titik B. Nah, ini lintasan dari muatan itu ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan lintasan dari muatan yang berpindah dari titik A ke titik B dalam medan listrik yang seragam. Nah, jadi kita akan tentukan berapakah beda potensial antara titik A dan titik B ya. Nah, kita katakanlah untuk titik A potensialnya VA, dan untuk titik B di sini potensial listriknya adalah VB ya. Jadi sekali lagi, untuk titik A potensial listriknya adalah VA, dan untuk titik B potensial listriknya adalah VB. Nah, kita akan menentukan beda potensial antara dua titik ini ya teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan hubungan yang ini, jadi VB kurang VA sama dengan negatif integral A sampai BE dot DS. Nah, kita akan lihat untuk medan listrik yang seragam itu rumusnya akan menjadi seperti apa ya. Baik, jadi saya tuliskan lagi, berarti ini VB kurang VA itu sama dengan negatif integral A sampai B E dot DS ya. Maka di sini kita peroleh sama dengan negatif ya. Karena E ini nilainya seragam, jadi kita bisa keluarkan ya. Berarti negatif E integral A sampai B DS ya. Kemudian kita peroleh VB kurang VA itu sama dengan ya. Jadi VB kurang VA sama dengan negatif E. Nah, kita tahu integral dari DS itu adalah S ya. Jadi integralnya S, jadi dari A sampai B. Nah, jadi maksudnya A sampai B ini sepanjang garis ini ya, lintasannya ini. Nah, kita tahu lintasan dari A sampai B itu, jadi yang menghubungkan langsung itu panjang lintasannya adalah delta X ya. Nah, jadi di bawah sini panjang lintasannya itu adalah delta X. Sekali lagi, untuk A sampai B itu lintasannya mendatar ya, garis horizontal ini panjangnya adalah delta X. Berarti S ini kita bisa ganti dengan delta X. Nah, jadi teman-teman, untuk menentukan beda potensial antara dua titik ya, titik A dan titik B pada medan listrik yang seragam itu adalah VB kurang VA sama dengan negatif E kali delta X ya. Jadi ini hubungan yang kita peroleh jikalau medan listriknya seragam. Jadi lebih mudah ya teman-teman. Nah, sekali lagi, untuk medan listrik yang seragam, beda potensial antara dua titik yaitu negatif E kali delta X, di mana delta X itu adalah panjang lintasan dari titik A ke titik B yang dihubungkan secara langsung ya. Sekali lagi, delta X itu adalah panjang lintasan. Jadi ini ya teman-teman, antara titik A dan titik B yang kita hubungkan kedua titik secara langsung ya. Seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana jika pada medan listrik yang seragam ini itu muatan berpindah dari titik A ke titik B, tapi lintasannya itu tidak horizontal, jadi tidak dihubungkan secara langsung dari titik A sampai ke titik B ya. Jadi bagaimana sekarang kalau lintasannya itu adalah seperti ini ya. Nah, kira-kira sekarang bagaimana jikalau lintasan muatan itu yang seperti ini ya. Nah, jadi berapakah beda potensial listrik antara titik A dan titik B pada medan listrik yang seragam ini? Nah, di sini kita perlu ingat bahwa medan listrik itu dengan permukaan ekipotensial itu selalu tegak lurus ya. Nah, sekali lagi, medan listrik dan permukaan ekipotensial itu selalu tegak lurus. Nah, berarti di sini kita lihat arah medan itu dari kiri ke kanan, berarti garis yang tegak lurusnya itu adalah garis vertikal. Nah, di sini kita lihat untuk titik A ya, untuk titik A itu berada pada sebuah permukaan ekipotensial ya. Artinya setiap titik yang ada pada permukaan ekipotensial, jadi ini ya,
teman-teman. Nah, jadi setiap titik yang ada pada permukaan ekipotensial ini memiliki potensial listrik yang sama. Begitu juga titik B ya. Berarti setiap titik pada garis yang vertikal ini itu memiliki potensial listrik yang sama. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kalau saya sudah bahas pada video saya sebelumnya bahwa apapun lintasan dari muatan tersebut, meskipun lintasannya misalnya seperti ini, kira-kira seperti ini lintasannya, atau yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi ataupun bisa juga secara langsung dari titik A ke titik B, itu beda potensial listriknya sama ya. Jadi sekalipun muatan itu lintasannya berbeda-beda, namun jika dia berawal dan berakhir pada kedua titik ya, maka itu beda potensialnya akan memiliki nilai yang sama. Jadi sekalipun lintasan muatan itu tidak lurus ya, tidak horizontal dari titik A langsung ke titik B, tapi lintasannya itu berupa lintasan yang di atas, jadi yang ini teman-teman, ataupun lintasan yang di bawah ini, beda potensial yang dimilikinya adalah sama antara titik A dan titik B, yaitu sebesar ini ya teman-teman, VB kurang VA sama dengan min E kali delta X ya. Jadi apapun lintasan dari muatan berpindah dari titik A ke titik B, tetap beda potensial antara kedua titik tersebut adalah negatif E kali dengan delta X ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ini berlaku untuk bukan hanya medan listrik yang seragam, tapi berlaku juga untuk medan listrik yang tidak seragam. Jadi kalau di sini kita lihat teman-teman, nah jadi di sini beda potensial antara dua titik itu kita peroleh hubungannya, yaitu ini ya teman-teman, VB kurang VA sama dengan negatif integral A sampai B E dot ds. Nah, kalau misalnya lintasannya seperti ini teman-teman, jadi kalau misalnya lintasan dari titik A ke titik B itu sekarang seperti ini ya, jadi muatan itu bergerak dengan lintasan yang seperti ini, maka beda potensial antara kedua titik ini ya, setelah kita hitung itu nilainya akan sama dengan beda potensial yang kita hitung lewat lintasan yang semula ya. Jikalau dia berawal dan berakhir pada titik yang sama, itu akan memiliki nilai yang sama ya. Seperti itu ya teman-teman, itu konsep yang penting yang harus kita ingat. Jadi konsep ini berlaku untuk baik pada medan listrik yang tidak seragam maupun pada medan listrik yang seragam. Nah, kalau untuk medan listrik yang tidak seragam, beda potensial antara dua titik ini kita menentukannya dengan rumus yang ini teman-teman ya. Jadi VB kurang VA sama dengan negatif integral A sampai B E dot ds ya, karena E ini tidak seragam ya. Namun kalau untuk medan listrik yang seragam, kita cukup menentukannya dengan rumus VB kurang VA sama dengan negatif E kali delta X, di mana delta X ini adalah garis yang menghubungkan langsung antara titik A dan titik B. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Jadi bagaimana kita menentukan beda potensial listrik antara dua titik dengan menggunakan medan listrik ya. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran saya yang berikutnya.